Kali ini kita akan membahas film legendaris yang dirilis pada tahun 2006. Ceritanya sangat menarik tentang seorang algojo gangster di Korea yang harus menangkap seseorang di dalam penjara. Namun malah terjebak dalam konspirasi yang mengarah pada dirinya sendiri. Ketika bosnya mengkhianati, dia terjebak dalam situasi yang sulit dan berusaha mencari cara untuk membalaskan dendamnya. Bagaimana kelanjutan film ini? Langsung saja kita bahas keseruannya tanpa menunggu lama. Di awal film, kita diperlihatkan Jisoo sebagai pemeran utama yang tengah menjalani misi pembunuhan terhadap seorang profesor di suatu lokasi. Saat sedang melaksanakan aksinya, Jisoo tiba-tiba terhenti sejenak karena mendengar suara sirine di luar. Profesor dengan cepat menyimpulkan bahwa suara tersebut adalah bagian dari rencananya untuk menangkap Jisoo dan kawan-kawannya. Namun, ternyata suara itu bukanlah sirine polisi, melainkan suara dari pemadam kebakaran. Karena kesabaran Jisoo mulai menipis, akhirnya dia melompat dan melakukan tusukan terhadap profesor. Setelah dipenjara karena percobaan pembunuhan, Jisoo menghadapi masa tahanannya yang sulit di lapas. Di sana, dia mulai diperkenalkan dengan lingkungan penjara dan menghadapi tantangan baru. Suatu hari, Jisoo mendengar siulan yang sangat dikenalnya. Dengan rasa tak percaya, dia mengikuti suara itu dan menemukan teman masa kecilnya, yaitu Sotan, yang sebelumnya diyakini telah mati karena hukuman mati. Jisoo yang terkejut meluapkan emosinya dengan memaki-maki Sotan saat itu. Saat waktu makan siang tiba, Jisoo duduk bersama Sotan dan tahanan lainnya. Ketika sedang makan, seorang tahanan bernama Yana mendekati meja mereka dengan niat untuk membuli Jisoo. Namun, Jisoo memilih untuk tetap tenang dan tidak merespon. Sebaliknya, Yana malah mengarahkan perilaku merendahkan ke salah satu tahanan yang terlihat lebih lemah. Tindakan tersebut tidak berlanjut karena beberapa sipir penjara segera mengintervensi dan menghentikan kejadian tersebut. Di sisi lain, Bos Kim tengah memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mengurusi Jisoo karena keluhan yang diterima dari profesor. Bos Kim juga merencanakan kerjasama dengan profesor karena ada hal yang diinginkan oleh Bos Kim dari profesor. Salah satu anak buah Bos Kim yang bernama Jujung ternyata adalah teman masa kecil Jisoo dan Sotan. Jujung kemudian mencoba mendatangi pacar Jisoo, yaitu Yoyo, untuk mengajaknya ke penjara guna menjenguk Jisoo. Namun, Yoyo menolak dan marah pada Jujung karena Yoyo tidak ingin terlibat lagi dengan Jisoo yang masih terlibat dengan kehidupan gangster. Kemudian, Shin menunjukkan adegan Bos Kim yang mengunjungi Jisoo. Dalam pertemuan itu, Bos Kim seolah memberikan harapan palsu kepada Jisoo dengan janji-janji akan segera membebaskannya. Namun, kita tahu bahwa janji-janji tersebut hanyalah ilusi yang diberikan oleh Bos Kim. Selain itu, Jisoo juga mengungkapkan bahwa Sotan yang selama ini diyakini telah meninggal ternyata masih hidup. Informasi ini cukup mengejutkan bagi pendengarnya. Di sisi lain, Jujung pergi ke desa tempat Jisoo tinggal. Di sana, dia bertemu dengan orang tua Jisoo dengan niat mengajak mereka ke penjara untuk menjemput Jisoo. Namun orang tua Jisoo menolak dan menghindari anak mereka karena merasa Jisoo adalah anak yang nakal. Saat di sana, Jujung melihat foto-foto masa kecilnya bersama Jisoo dan Sotan, mengingat kenangan mereka bertiga. Setelah kembali ke dalam penjara, Jisoo bertanya kepada Sotan mengenai alasan adanya terowongan di dalam fasilitas tersebut. Terungkap bahwa terowongan tersebut digunakan untuk para tahanan untuk menyelundupkan makanan dan minuman keras, serta direncanakan sebagai jalur pelarian bagi tahanan lain yang ingin melarikan diri. Esok harinya, Jisoo meyakinkan tahanan bernama Botak menjadi korban pemukulan oleh tahanan lainnya. Tanpa ragu, Jisoo langsung turun tangan untuk melindungi Botak dari serangan para tahanan tersebut. Namun tindakannya tersebut malah membuat Jisoo dipindahkan ke sel isolasi selama beberapa minggu ke depan sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Beberapa waktu kemudian, Shin menunjukkan Profesor Choi berada di sebuah pabrik yang memproduksi permen jelly. Namun,
Terungkap bahwa di balik fasad permen jeli, Profesor Choi sebenarnya sedang mengembangkan narkoboy jenis baru yang dicampurkan dalam bentuk permen. Bos Kim yang juga hadir di sana terlihat sangat senang dan optimis melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Namun Profesor Choi menolak untuk bekerjasama dengan Bos Kim karena Bos Kim belum berhasil menyelesaikan urusannya dengan Jisoo. Shin kemudian menampilkan sekelompok geng yang dipimpin oleh seorang pria bernama Bong Sik. Mereka tengah bersiap-siap untuk menghancurkan rumah orang tua Jisoo sebagai bagian dari dendam masa lalu yang dimiliki Bong Sik terhadap Jisoo. Di sisi lain, Han Wook mencoba bertemu dengan botak yang sedang dipenjara dengan tujuan mempengaruhi seseorang untuk membunuh Jisoo. Di sini saya merasa bingung karena botak sebenarnya masih merupakan rekan Jisoo, terutama saat mereka berada dalam geng yang sama. Shin kemudian menunjukkan bagaimana Bong Sik mendatangi Bos Kim untuk mengusulkan kerjasama. Dia menawarkan kerjasama dengan Bos Kim dengan alasan telah menghancurkan tempat tinggal orang tua Jisoo sebagai modal. Percakapan ini didengar oleh Jujung yang merupakan teman masa kecil Jisoo dan langsung datang ke rumah tersebut. Selain itu, Jujung juga segera membawa kedua orang tua Jisoo ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jujung kemudian mengunjungi Jisoo di penjara untuk memberitahukan peristiwa tersebut. Jisoo merasakan kemarahan dan kesedihan yang mendalam saat mengetahui bahwa rumah dan kedua orang tuanya telah menjadi korban perlakuan kejam yang dilakukan oleh Bong Sik. Kemudian, Jisoo memilih untuk mengurung diri di kamar mandi untuk merenungkan nasib kedua orang tuanya. Namun, di saat itu, botak justru memperburuk situasi dengan menyerang Jisoo secara fisik. Yang menarik, Jisoo tidak melakukan balas terhadap serangan botak, yang malah membuat botak merasa sangat bersalah atas tindakannya yang mengkhianati Jisoo. Insiden tersebut memaksa Jisoo untuk segera dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang tepat. Jujung akhirnya mendekati Han Wook untuk menanyakan kronologi kejadian sesungguhnya. Setelah didesak, Han Wook mengakui bahwa perbuatannya dilakukan atas perintah langsung dari Bos Kim. Jujung langsung meledak dengan kemarahan terhadap bosnya karena telah melukai sahabatnya. Sementara itu, Jujung mengunjungi Jisoo di kamar pasien untuk memberitahunya bahwa Bong Sik bersama dengan geng yang dipimpin oleh Bos Kim telah melakukan kekejaman terhadap kedua orang tua Jisoo, mengungkap pengkhianatan yang dilakukan terhadap Jisoo. Mendengar hal ini, Jisoo bertekad untuk membalas dendam kepada mereka. Selain itu, Jujung juga memberikan informasi palsu kepada Bos Kim bahwa Jisoo masih dalam kondisi tidak sadar. Di sisi lain, Bong Sik membuat kerusuhan dengan merusak bar milik geng Bos Kim yang mengakibatkan Bos Kim menyatakan perang terhadap Bong Sik. Ketika Jisoo telah sembuh dan kembali ke penjara, dia disambut oleh tahanan lain karena reputasinya sebagai legenda dalam dunia geng Korea sudah terkenal di antara mereka. Pada hari berikutnya, Jisoo mengajak rekan tahanan untuk melarikan diri dari penjara karena dia ingin segera membalas dendamnya. Mereka merencanakan pelarian melalui terowongan yang bisa digunakan untuk menyelundupkan barang-barang terlarang. Namun rencana tersebut gagal karena terowongan tersebut ternyata mengarah langsung ke arah pelatihan militer. Setelah gagal dengan rencana pelarian melalui terowongan, mereka beralih ke ide yang kurang masuk akal, yaitu mencoba menghancurkan tembok penjara dengan bantuan dorongan dari para tahanan. Meskipun hampir semua tahanan setuju untuk mencoba, upaya bodoh tersebut tidak berhasil dan bahkan disaksikan oleh para sipir yang tertawa melihat kegagalan para tahanan. Kemudian, Jisoo dan Sotan mencoba mencari alternatif lain untuk keluar dari penjara dengan mengenali terowongan baru. Namun usaha mereka terhambat ketika semua tahanan dipindahkan ke sel lain karena ada renovasi di beberapa ruangan. Rencana mereka kembali gagal, tetapi semangat tak kenal menyerah untuk membalas dendam kepada Bong Sik dan Bos Kim. Dia terus berusaha untuk merusak tembok penjara sebagai bagian dari upaya untuk keluar. Di sisi lain, di ujung lain fasilitas penjara, anggota geng sedang melatih penggunaan senjata api. Jujung memutuskan untuk menembakkan senjatanya ke udara, dan tanpa sengaja, peluru tersebut mengenai salah satu jet tempur yang sedang lewat. Jet tempur itu oleng dan menabrak tembok penjara, menciptakan kesempatan luar biasa bagi Jisoo, Sotan, dan para tahanan lainnya untuk melarikan diri. Kejadian ini menjadi viral dan diliput oleh stasiun TV setelah salah satu tahanan yang tertangkap mengungkapkan identitas mereka yang kabur. Hal ini membuat Profesor Choi merasa dihianati oleh Bos Kim, sehingga anak buahnya langsung menghajar anak buah Bos Kim sebagai respon. Setelah kabur dari penjara,
Jisoo, Sotan, dan yang lainnya mencari tempat untuk mengganti pakaian mereka. Mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah toko jahit untuk tujuan tersebut. Yoyo juga sudah berada di toko untuk memberikan bantuan kepada mereka. Setelah itu, Jisoo dan Sotan berhasil menemukan Bong-sik yang sedang berada di dalam mobil. Tanpa berkata-kata, keduanya langsung mengakhiri nyawa Bong-sik dengan cepat. Selanjutnya, Jisoo memutuskan untuk mendatangi tempat kediaman geng Bos Kim dengan keberanian menghadapi seluruh anggota Bos Kim sendirian. Jujung yang juga ada di sana mencoba menghentikan Jisoo karena khawatir dia akan bertindak gegabah dalam balas dendam kepada Bos Kim. Namun, Jisoo tidak mau mendengarkan dan Jujung akhirnya menawarkan duel 1 lawan 1 sebagai alternatif. Pertarungan berakhir dengan kemenangan mudah bagi Jisoo. Pada akhirnya, diketahui bahwa Jujung melakukan hal tersebut untuk melindungi Jisoo dari kemungkinan diserang oleh sekelompok anak buah Bos Kim. Kemudian, Jisoo yang tengah bersiap untuk pertarungan tunggal terkejut melihat Sotan dan teman baiknya tiba untuk memberikan bantuan. Akhirnya, pertarungan 5 lawan banyak pun tak terhindarkan. Di saat yang sama, Bos Kim mencoba melarikan diri, tetapi Jisoo langsung mengejarnya dengan mobil yang ada di sana. Sementara itu, Sotan melihat Hanwok di medan pertempuran. Tanpa ragu, karena Hanwok telah mengkhianati, Sotan mendekatinya dan melakukan serangan yang mengakibatkan keduanya tewas. Kemudian, adegan beralih ke Jujung yang mencoba menghentikan Jisoo dengan pistol yang dipegangnya. Kedua pihak merasakan dilema yang sama, dan terlihat Jujung dan Jisoo berhenti sejenak, tetapi mobil yang telah diinjak remnya tidak dapat menghindari tabrakan dengan Jujung. Pada saat yang bersamaan, polisi tiba di lokasi untuk menghentikan pertarungan, termasuk polisi yang bergegas mengejar Jisoo dan Bos Kim. Jisoo segera bertindak untuk menyelamatkan Jujung dengan membawanya masuk ke dalam mobil, sambil juga mengejar mobil yang dikemudikan oleh Bos Kim. Polisi juga ikut terlibat dalam kejar-kejaran mobil mereka. Tak beberapa lama, mobil yang dikendarai oleh Bos Kim akhirnya terpaksa berhenti. Jisoo keluar dari mobil dengan mengacungkan golok kepada Bos Kim. Meskipun di lokasi sudah ada kehadiran pihak kepolisian yang menunggu. Ketika Jisoo mengekspresikan semua kekecewaannya kepada bosnya yang telah mengkhianatinya, dia segera menuju mobil Bos Kim. Namun, terdengar suara tembakan yang memecah keheningan. Ternyata, Jujung keluar dari mobil dan mengakhiri nyawa bosnya. Namun tindakan tersebut membuatnya menjadi target tembakan dari pihak kepolisian dan akhirnya terbunuh karena dianggap sebagai ancaman. Jisoo melihat sahabatnya tewas di depan matanya sendiri. Akhirnya, scene terakhir menampilkan kenangan masa kecil Jisoo, Sotan, dan Jujung sebelum film ini berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.